C. Kegiatan dalam manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Adapun lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen yang berbasis petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan dan sebagai pendorong untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil yang optimal. Adapun langkah-langkah dalam tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofis, menentukan desain kurikulum, dan membuat rencana induk seperti pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Organisasi kurikulum adalah pola atau desain bahan kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan-bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi organisasi kurikulum adalah ruang lingkup, urutan bahan, kontinuitas, keseimbangan, dan keterpaduan. Adapun tahap-tahapannya adalah perumusan rasional atau dasar pemikiran, perumusan visi, misi, dan tujuan, penentuan struktur dan isi program, pemilihan dan pengorganisasian materi, pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pemilihan sumber alat dan sarana belajar. Yang terakhir yaitu penentuan cara mengukur hasil. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang dalam organisasi. Pelaksanaan kurikulum harus menempatkan pengembangan kreativitas siswa lebih dari penguasaan materi. Jadi, siswa ditempatkan sebagai subjek dalam proses pembelajaran dan untuk melaksanakan kurikulum sesuai dengan rancangan yang dibutuhkan beberapa kesiapan, terutama kesiapan dalam pelaksanaan. Pada tahap-tahap ini langkah-langkahnya adalah yang pertama yaitu membuat RPP atau penyusunan rencana dan program pembelajaran. Yang kedua yaitu penjabaran materi. Yang ketiga yaitu penentuan strategi dan metode pembelajaran. Yang keempat yaitu penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran. Yang kelima yaitu penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar. Yang keenam yaitu setting lingkungan pembelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu evaluasi. Apa sih evaluasi? Evaluasi kurikulum dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaan kurikulum yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum itu didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu evaluasi kurikulum didasarkan atas tujuan tertentu. Yang kedua yaitu evaluasi kurikulum harus bersifat objektif. Yang ketiga yaitu evaluasi kurikulum bersifat komprehensif. Yang keempat yaitu
Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara kooperatif. Yang kelima yaitu evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara efisien. Yang keenam yaitu evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkesinambungan. D. Urgensi manajemen kurikulum. Berkaitan dengan manajemen kurikulum, makna dan definisi kurikulum itu sering ditafsirkan secara berbeda-beda di kalangan para ahli. Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu cor yang berarti lapangan pertandingan. Dengan pengertian ini, maka kurikulum berarti arena pertandingan tempat para pelajar bertanding untuk menguasai suatu pelajaran guna mencapai garis finish berupa ijazah atau gelar kesarjanaannya. Manajemen sebagai suatu proses yang nyata mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan menyelesaikan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan orang lain, sumber-sumber daya lainnya. Manajemen pendidikan merupakan usaha pengelolaan sistem pendidikan dan juga merupakan kegiatan mengambil keputusan serta berkomunikasi dalam organisasi sekolah sebagai usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun kegiatan manajemen pendidikan atau manajemen sekolah mencakup beberapa komponen yang saling terkait, yaitu yang pertama, manajemen kurikulum dan program pengajaran. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu kesiswaan. Yang keempat yaitu keuangan dan pembiayaan. Yang kelima yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Yang keenam yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang ketujuh yaitu layanan khusus. Pengendalian mutu pendidikan pada hakikatnya adalah pengendalian SDM yang membutuhkan informasi atau data tentang keadaan sekolah agar program yang direncanakan sekolah lebih tepat sasaran terhadap pencapaian hasil belajar siswa yang optimal. Tujuan penilaian hasil belajar secara nasional adalah untuk mengukur sejauh mana pencapaian hasil belajar siswa dan untuk mengetahui mutu pendidikan pada setiap satuan, jenis atau jenjang atau tingkat pendidikan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, penilaian hasil belajar secara nasional berfungsi sebagai alat pengawasan dan pengendalian mutu pendidikan. Bahan pertimbangan dalam penentuan lulusnya siswa, bahan pertimbangan dalam penerimaan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan umpan balik perbaikan program pembelajaran pada setiap tingkat, jenis, satuan, jalur, dan jenjang pendidikan. D. Analisis problematika dalam manajemen kurikulum. Bagaimanapun bagusnya sistem yang diterapkan tidak dapat luput dari permasalahan yang menjadikan kendala terhadap pelaksanaan kurikulum. Berbagai problem yang dialami dalam pelaksanaan kurikulum salah satunya adalah karena latar belakang peserta didik yang berbeda di SMP Islam Hidayatullah ini tidak mengharuskan peserta didik yang akan mendaftar berasal dari lembaga pendidikan Islam. Semua golongan yang berkeinginan untuk mengikuti pendidikan yang berbasis agama untuk masuk di SMP Islam Hidayatullah ini, tetapi masih harus melalui proses penyaringan karena tidak semua peserta didik berasal dari lembaga pendidikan Islam, maka tidak semua peserta didik memiliki kompetensi keagamaan yang setara dengan peserta didik yang berasal dari lembaga pendidikan Islam. Adanya ketidakseragaman ini, pengetahuan keagamaan peserta didik menjadikan kendala bagi pendidik dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Ada peserta didik yang tidak begitu berminat mengikuti mata pelajaran PA ini karena tidak cukup dapat mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh pendidik disebabkan beberapa hal yang diantaranya pendidik dalam
merencanakan materi pelajaran, tidak memperhatikan kompetensi awal yang dimiliki peserta didik. Akibatnya, peserta didik itu kewalahan dalam mengikuti pembelajaran. Hal tersebut menjadi masalah pokok untuk dicarikan solusi yang paling tepat karena berkenaan dengan output, yakni keberhasilan untuk menjadikan peserta didik sebagai insan khairu ummah. Perlu usaha yang tidak ringan untuk mewujudkan hal tersebut. Dibutuhkan kerjasama dan semangat kerja yang cukup tinggi. Yang kedua yaitu perbedaan pengetahuan keagamaan. Karena semua orang memiliki hak untuk melaksanakan apa yang diyakini karena berkenaan dengan kebebasan beragama. Begitu juga dengan pendidik di SD Islam Hidayatullah ini. Namun, jika hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pengetahuan keagamaan peserta didik, maka perlu diadakan pengkajian ulang. Perbedaan pemahaman pendidik di SD Islam Hidayatullah ini terdapat terhadap ajaran Islam menjadi kendala tersendiri dalam proses penanaman nilai keagamaan terhadap peserta didik. Peserta didik mendapatkan akibat dari perdebatan pemahaman tersebut. Pemahaman yang tidak searah menjadikan kebingungan peserta didik dalam memahami pendidikan yang diberikan oleh pendidik. Kesatuan visi diperlukan untuk menjadikan peserta didik sebagai seorang yang tidak hanya melaksanakan kegiatan keagamaan tetapi juga mampu menghayati dan mengamalkan dengan penuh kesadaran. Perlu diadakan usaha untuk menyatukan kesepahaman agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik.